kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawab salamnya semangat, kompak. Karena kuenya romanya udah pada habis. Mudah-mudahan salam yang dijawab oleh ibu-ibu sekalian menjadikan doa buat kita bersama. Semoga jamaah yang hadir pada panjang umur, murah rezekinya, lancar usahanya, yang anaknya lulus SD ke SMP, dari SMP ke SMA, lulus SMA ke perguruan tinggi, selesai kuliah dapat S1, mudah-mudahan pada dapat jodoh. Amin. Mudah-mudahan jodohnya besannya atau mantunya kiai. Karena kiai mah banyak berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila ila akhiri ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu du'a min qalbil ghafil. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para asatidzah, ibu-ibu hajah, guru-guru kita yang hadir, kita doakan mudah-mudahan ibu ustazah, guru-guru kita pada panjang umur semuanya, ilmunya manfaat, bisa kumpul bukan hanya di dunia tapi sampai nanti di akhirat berada dalam surga. Amin. Jadi tetangganya Nabi Muhammad. Amin ya robbal. Dalam suatu keterangan, kalau kita ingin nanti di akhirat dekat rumahnya atau tempatnya ingin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka syaratnya harus mencintai beliau. Ibu cinta sama Nabi Muhammad? Sayang sama Nabi Muhammad? Pernah ketemu belum? Pengen ketemu? Sama Muhammad yang ada di Mekah, di Madinah, bukan Muhammad tetangga saya. Nabi Muhammad, beliau adalah Habibullah, Rasulullah yang kuburannya ada di kota Madinah. Mudah-mudahan kita semuanya pada bisa ziarah. Amin ya Rabbal. Guru kita bersama Ustaz Burhan, semoga beliau diberikan berkah oleh Allah. Saya kenal beliau udah 30 tahun, tapi perasaan segitu-gitu baik. Iya, tua kagak, muda kagak. Sama sama saya segini baik. Amin. Usianya sama sama saya, hampir 50. Ya Pak Ustadz ya? Ini bunda dari dulu 30 tahun saya ketemu beliau ya segitu. Iya lama. Dari saya segini bu. Segini alhamdulillah. Pokoknya mah kalau kita pengen awet muda, sering datang di majelis taklim. Karena orang yang duduk di majelis taklim insya Allah pada lupa punya utang. Bener nggak? Lagian ngapain di pengajian ingat utang? Orang-orang pada senang, pada senyum, dia diam aja, melongo aja. Emang kenapa sih Bu Darti? Kenapa melongo baik? Mikirin utang. Ikutin Pak Ustadz biar kita nggak pada punya utang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ghaniyu ya Hamid. Ya Ghaniyu ya Hamid.
Ya Mubdi'u ya Mu'id, Ya Rahim ya Wadud, Ya Fa'alu lima yurid, Aghnina bihalalika an haramika wal fadli an mangsiwak. Udah pada hafal belum? Perasaan pada kompak-kompak suaranya tadi, kenceng-kenceng. Alhamdulillah. Orang kalau nggak punya utang tidurnya nyenyak. Survei membuktikan orang susah tidur satu. Pada tahu belum? Satu orang susah tidur, nggak punya duit. Besok mau masak apa? Nggak punya duit, beras tinggal segelas, tinggal serantang. Duit di dompet Masya Allah tinggal 5.000 lecek lagi. Ada tanda tangan tetangga saya lagi. Kadangkala saat itu orang di saat beras nggak ada, uang nggak ada, baru nangis sama Allah. Mestinya nangis ketika lagi banyak duit. Ya Allah, alhamdulillah, duit saya banyak banget ya Allah. Saya pengen sedekah ya Allah. Ada nggak yang model begitu? Nggak ada. Jangan. Ibu jujur nih, jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Ibu kalau masuk waktu subuh, kebetulan mantu kita ngasih duit 30 juta. Ibu ngitung duit apa salat subuh dulu? Saya tahu jawabannya ngitung duit dulu Ustaz. Padahal duit dihitung nggak dihitung juga tetap aja segitu, nggak bakal jalan-jalan. Jamaah rahimakumullah, bersyukur alhamdulillah Allah takdirkan kita di kesempatan yang baik ini. Insya Allah ada malaikat yang membawa kamera. Kita semua dari sudut sana terus disoting sama malaikat. Amin. Makanya karena kita lagi disoting jangan nguap lulu. Itu memang bawaan kalau di majlis taklim duduk nggak anteng. Orang selonjor sana, selonjor sini. Yang paling aman di pojok, di bawah pohon, gak ada yang tahu. Iya, wis namanya juga umur bu, gak bisa dibohongin. Kayak saya udah hampir 50 tahun. Pagi-pagi Masya Allah turun dari tempat tidur, perasaan ada yang semutan. Dipegang kagak ada, semutnya kagak ada. Usia gak bisa dibohongin. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Kalau kita tambah usia, mata lamur, pendengaran kabur, pipi sudah kendur, rambut uban bertabur, pagi-pagi batuk dengkur-dengkur. Benar? Mata udah belabur, pagi-pagi dikasih dodol sama mantu gak doyan, nyari bubur. Bubur nggak ada, bikin sayur. Namanya usia udah 80 tahun, jalan kagak tetap mundur-mundur. Ada tukang bubur. Alhamdulillah. Boleh usia kita tua, alhamdulillah. Usia kita mohon maaf sudah cukup usia lanjut, tapi alhamdulillah masih sergap datang ke pengajian. Jangan kalah sama yang muda-muda. Kita yang tua mesti lebih cekatan. Alhamdulillah ada pengajian jam 8 udah datang. Padahal gak ada siapa-siapa, duduk aja. Alhamdulillah, nyontoin yang muda. Lagian kalau udah usia 80, 70 mau repot apa di rumah? Ya enggak? Udah pamit aja sama anak, sama mantu. Neng, doain mak mau ngaji. Biar nih semua pada keluarganya berkah, amin. Lah kalau neneknya rajin ngaji bisa dipastiin karena doanya 40 orang di sini sama dengan doanya wali, insya Allah pulang ngaji anak cucunya diberikan rezeki yang barokah, amin. Udah usia tua 70 tahun duduk di pos ronda, maghrib gak pakai kerudung lagi, rambut putih acak-acakan, duduk di pos ronda maghrib sholat maghrib kagak kena senter lampu motor. Lah kasihan itu motor sasa kemana-mana, disangka Muhammad
maghrib. Mestinya usia 70 tahun jemaah rahimakumullah, udah waktunya jangan jauh dengan sejadah. Sudah 70 tahun udah deket itu yang namanya tasbih, nggak boleh lepas. Diputar tasbihnya, Allah, 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 enak, adem. Karena orang zikir itu satu adem hatinya. Yang kedua, orang zikir itu pikirannya selalu jernih. Orang zikir itu insya Allah selalu dijaga oleh Allah, nggak mudah berbuat maksiat. Makanya banyakin zikir. Ibu jangan kalah, mohon maaf, sama ikan mujair. Tahu nggak ibu, ikan mujair di akuarium itu zikirnya Allah, 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 Allah. Kalau ikan lohan lembut Allah, Allah, Allah. Masa kalah sama ikan mujair? Itu mas subhanallah jam 10 nyetel TV. Ku menangis membayangkan. Ikut nangis juga, masya Allah. Lagian yang namanya TV kan memang ceritanya begitu dulu. Itu yang namanya sinetron tadi tuh, yang soundtracknya tadi, Ku Menangis. Itu ceritanya kan kenalan, habis kenalan nikah, habis nikah akhirnya ketemu sama laki-lakinya perempuan yang lain. Akhirnya dia demen sama si Fulan. Akhirnya nikah, jatuh sakit laki-lakinya, dijenguk sama perempuan istri yang pertama. Dia sembuh, pengen balik lagi. Nggak tahu yang mau nonton, lu nggak boleh nonton. Lu nggak punya TV, udah. Ku menangis. Jam 9 tuh kudu sibuk lagi sholat duha sama baca Quran biar rezekinya mudah. Ngapain nangis? Emang kurang kerjaan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita pada kesempatan yang baik ini, subhanallah, mendengarkan ceramah agama. Baru sebulan kemarin ketemu ya Bu. Ya Bu. Ya. Ibu nggak bosan? Enggak. Sama. Benar Bu. Saya tuh dari rumah udah ngebayangin wajah-wajah ibu yang seragam kerudung coklat, yang hijau, merah, udah nggak? Pink, punya 7 seragam. Kita menang daripada yang pagi-pagi yang jogging kaosnya 1 doang. Kita 7, alhamdulillah. Dipakai tuh baju, jangan disimpan doang di lemari. Kalau yang punya mukena cakep, pakai tuh mukena buat sholat. Jangan kalau sholat makanannya udah pada meluntun, udah pada tritipan. Ada lagi yang merayang, buluk man. Bilang sholat berjamaah, ya Allah, itu mukena merayang, ada tulisannya, bila anda sakit kepala minum saja bodrek. Lah kasihan yang di belakang, sami Allahu liman hamidah, bila anda sakit kepala minum saja bodrek. Kebetulan dia lagi pening, jadi mikirin bodrek sholat. Allahu Akbar. Kapan khusyuknya? Jadikan sholat kita sholat yang terakhir, karena kita tidak tahu apakah nanti bisa ketemu dengan sholat berikutnya, nggak ada yang tahu. Jadikan amaliyah yang baik sebagai amal persembahan yang terakhir untuk Allah, biar kita khusyuk. Sholat yang terakhir, ya seakan-akan sholat yang terakhir supaya kita khusyuk. Kalau sholat khusyuk yang rahimakumullah dikondisikan, ada tempatnya. Terus di depan mohon maaf jangan ada gambar. Itu mah sholat, di depannya gambar. Macam-macam, ada sepak bola Ronaldo, ada Messi. Sebenarnya lakinya lagi main bola. Ini om Messi, Ronaldo. Kalau laki gua ganteng banget. Sholat lihat foto. Makruh hadir. Orang sholat ngadepnya ke sejadah. Awas godaan nih, kalau orang lagi sholat godaan. Kadang-kala kalau kita ngeliat ke tembok, biasa sok ada cecak nomor.
cek ini berdua, ayo siapa yang menang, siapa yang kalah, jatuh, benar bu, hati-hati. Kalau lagi sholat itu godaan. Biasanya orang sholat godaannya gatel bu. Yang biasa nggak gatel garuk. Itu godaan. Biarin, dilepasin aja, nggak usah digaruk-garuk. Itu godaan. Terus godaan orang yang lagi sholat mau dapat khusus susah banget. Mau sholat ngebayangin beli bakso. Lagi rakaat pertama, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bakso. Ini akan na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan jangan jauh-jauh dulu ya Allah. Pengen makan bakso, Allahu Akbar. Romanya udah sampai jauh banget ya Allah, jangan-jangan nih. Udah gak ketemu mau bakso. Dari awal takbir sampai salam mikirin bakso. Giliran keluar baksonya udah nggak ada. Dilihat anaknya lagi main berantang, toh. Ketipu sama anak. Ya mau rahimakumullah tuh godaan tuh. Makanya cari khusus tuh susah. Ini ada ceritanya jamaah rahimakumullah. Dia ceritanya ada orang yang punya pohon kelapa. Wahaji nih. Waalaikumsalam wahaji, waalaikumsalam. Wahajinya wahaji ibaratnya masih belajar ibadah gitu ya. Emang perlu belajar, wahaji juga terus sampai mati. Pak Ustadz datang belajar tentang fikih. Karena ilmu dalam ibadah harus tahu. Kalau kita ibadah tanpa ilmu, sayang, sia-sia. Ya rahimakumullah. Maka wahaji tadi ada yang datang, Pak Haji, saya mau beli kelapa ya 10. Ya udah main naik manjat sama, ambil sendiri kelapanya. Ya rahimakumullah. Itu akhirnya naik itu orang yang beli kelapa. Kan turun tuh ya kelapa setelah diambil, blek gitu kan. Blek. Romannya nih orang yang ngambil kelapa dia lupa yang turun 11. Ya rahimakumullah, udah dikarungin loh yang namanya kelapa. Dia pulang, udah ya Pak Haji, ini saya udah ngambil kelapa 10, dimasukin ke karung. Ya Pak Haji ini bayarnya. Perasaan bukan 10, 11 di 11. Emang tahu dari mana Pak Haji? Kan Pak Haji sholat, ngitung. Jadi sholat ngitung kelapa jatuh. Ya Allah ya Rabbana. Allahu Akbar itu godaan. Sholat yang rahimakumullah sesuatu yang hilang jadi ingat. Nyari duit bu 50.000 ya Allah udah 3 hari. Giliran sujud kebayang, ya Allah duit 50.000 ya Allah di kantongnya dede. Bener pisan bu, assalamualaikum warahmatullahi. Giliran pas dia lihat, ya Allah bener pisan tuh, itu godaan. Boyo nanti aja gitu kan ya. Ketika dia inget tuh sama uang kembali lagi, kita lagi sholat supaya khusyuk. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya mau minum dulu ya bu. Haus bu, haus. Dan minum, boleh kan bu? Ada keterangan orang yang minum baca bismillah diakhiri dengan alhamdulillah itu akan dijauhkan kita melakukan maksiat, dibimbing sama Allah. Mau maksiat langsung dipalingin sama Allah. Bismillah selesainya alhamdulillah. Gak usah contohinnya. Alhamdulillah. Asal badan sehat aja bu. Badan sehat minum air putih juga enak. Apalagi yang ada warnanya. Nggak usah repot-repot bu. Ini mengingetin doang. Itu pun kalau ada, kalau nggak ada gimana kayak caranya. Saya bilang sama istri saya nih nggak usah bikin teh kali dibikinin. Nggak taunya belum keluar juga. Nggak usah repot-repot, nggak usah. Apa belum dibikin apa? Nggak dibikin dong misalnya. Putih abe, putih aja ya. Karena kata Nabi yang bagus yang putih, yang putih, yang putih.
Udah gak usah repot-repot, rezekinya emang ini udah alhamdulillah. Kadang-kala mohon maaf saya lagi ceramah bu, saking itu masya Allah itu orang ngajenin banget sama ustadz bu, datang-datang saya dikasih minuman 5. Kata saya disangkanya saya dukun kali. Benar. Jadi cukup aja rahimakumullah. Yang penting kita sehat, minum apapun kalau sehat, masya Allah nikmat itu. Ngilangin rasa haus, masya Allah. Orang ada yang nggak boleh minum, jamu rahimakumullah. Orang habis operasi, boleh kalau udah buang kentut, boleh minum. Makanya kentut itu mahal. Kentut jenisnya macam-macam. Ada yang nggak bersuara kentut. Bau. Ini jenis yang pertama. Yang kedua bunyi, tapi nggak bau. Di dalam ilmu fikih begitu. Ada 2, tambah lagi 1, bunyi dan bau. Terus ada adabnya hadirin, mohon maaf terutama nih ibu-ibu yang masih pada punya suami. Kalau mau buang angin kudu sopan sama suami. Suami lagi ngopi sama makan roti. Ya Allah, dulu waktu baru kenal sama suami diempet sampai merah. Dulu, sekarang masya Allah punya anak 2. Suaminya nggak mau kalah. Anaknya juga sama. Allah Akbar, ya Allah. Ya jangan mentang-mentang kita udah lama puluhan tahun bu. Yang ketawa ngerasa. Baik, udah bro, udah. Allah subhanahu wa ta'ala ngasih nikmat nih sama kita, masya Allah banyaknya luar biasa. Malu kalau kita nggak mau terima kasih sama Allah. Banyak saudara-saudara kita yang saat ini di rumah sakit lagi diimpus. Ada saudara kita yang sebentar lagi akan menjalani operasi. Alhamdulillah kita sehat. Kita bisa duduk di sini. Coba kalau lagi panas dingin suruh aku begini. Ini kan sehat alhamdulillah. Siap kita nabung. Sehat tuh mahal. Harga itu nikmat sehat. Jangan lupa sama yang ngasih sehat itu Allah. Makanya ibadah itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Masuk waktu zuhur, hayya 'alas shalah. Nih ajan Cirebon. Kalau ajan Mekah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu Mekah. Madinah beda lagi. Madinah. Di Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Madinah. Tetangga saya. Allahu Akbar, Allahu Samad. Ya Allah, dia lupa lagi aja ingat qul huwallahu ahad Allahu samad. Yang kasihan kemarin bener anak muda bu, disangkanya orang ajan memang bebas lagunya, nggak boleh, harus pakai ilmu ajan. Itu mah lagunya masya Allah, lagunya Yopilatun. Hayalah sholat, hayalah sholat, hayalah falah, hayalah falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kata jamaah, yes.
Allahu Akbar. Enggak seperti itu, ajan ada ilmunya. Orang-orang yang suaranya cakep ajan, Bilal bin Rabah, Abdullah bin Umi Maktum. Orang yang suaranya cakep ajan dipilih sama Nabi Muhammad. Itu kadang kala yang suaranya cakep-cakep ada ngumpet. Kasihan aki-aki tadi. Aki-aki kasihan. Yang muda yang kan pernah ngumpet. Nah itu dia. Kasihan aki-aki bawa tongkat subuh-subuh. Buka pintu. Assalamualaikum. Kebetulan aki-aki lagi duduk juga CS. Waalaikumsalam. Lo aja agak mudaan. Umur 78, mudaan 2 tahunan lo. Ya aja dia lo. Baru datang kan apa sih kan Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Udah aja aki-aki selesai subuh, alhamdulillah selamat. Kata dia, Masya Allah, terakhir datang aki-aki yang ketiga, dibawa tongkat sama, tungguin gua. Alhamdulillah emang dipercaya aki-aki yang ketiga usianya 85 tuaan dia. Kan syaratnya begitu ya. Yang lebih tua jadi imam. Aki-aki jadi imam. Aki-aki. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di belakang kan aki-aki semua 2 kompak. Amin. Aspal. Emang udah aki-aki. Aki-aki 3 tadi tuh pengen minum teh rupanya. Rezeki itu ada yang model begitu, diingetin rezeki. Gak apa-apa, pahalanya kan nambah. Makasih Bunda. Jazakillah bil khair. Biar rezekinya tambah. Ngasih teh sama Pak Ustad, sesendok gula langsung nambah itu, gak bakal kurang. Bu, bawain gula buat Ustad lagi. Minum. Antum, diminum ya. Gara-gara cerita aki-aki. Alhamdulillah. Jemaah rahimakumullah. Hidup ini kuncinya ada pada diri kita. Allah akan dekat sama hambanya kalau hamba tadi mau dekat dengan Allah. Tapi jangan pernah kita berharap kita ditolong sama Allah. Jangan pernah kita berharap doa kita akan diangkat ke langit. Jangan pernah doa kita akan diijabah oleh Allah. Hati kita tenang, keluarganya diperhatiin sama Allah. Kalau kita, keluarga kita nggak mau memperhatiin urusan kita dengan Allah. Sholat di awal waktu. Kita bisa baca Quran, mohon maaf, Quran jangan hanya dipajang, Bu. Itu Quran Masya Allah banyak banget, sampai 10 Quran di rumah kita, tapi nggak pernah disentuh. Ada saudara kita, mohon maaf, mau beli Quran aja nggak mampu dia beli. Baca tuh Qurannya, biar hidup kita ini berkah. Amin ya Rabbal.
Jadikan asbab hidayah buat orang yang ada di rumah. Anak kita sering dibacain Quran, suami kita sering dibacain Quran, insya Allah layinul qalb, hatinya jadi lembut. Amin ya robbal. Jangan musik mulu. Kadang kalau mohon maaf ya Allah, Quran sunyi sepi. Membaca koran jadi kebutuhan, sedangkan Quran cuman perhiasan. Yang enak apa bu? Toet. Quran cuman hanya perhiasan, subhanallah. Sementara baca koran, baca Facebook dan lain sebagainya setiap hari rutin, itu gak dapat kebaikan kecuali ada nasihat agama. Tapi Quran bisa dipastikan orang yang membacanya matanya akan bisa terobati dengan Quran. Suaranya bagus, nyaring, terdengar oleh tetangganya. Orang yang tetangga tadi mungkin kurang sehat akan jadi obat buat orang yang mendengar Quran. Makanya baca Quran kudu di lagu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di lagu. Jangan asal. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada tapi lah biwatabe. Ma agnan umal makasab. Saselana rumah talah biu amroatu hamaratal hatab fi jadiha hablum masad. Sadaqallahul adzim.